Saya akan memulai pembahasan kita tentang apa yang menjadi perdebatan dalam negara dan pembangunan, yaitu tentang developmental state. Tapi saya siapkan dulu slide-nya. Developmental state ini adalah satu hal yang menarik bagi banyak ilmuwan di dunia karena dia menjadi satu hal yang menjadi satu hal yang menjadi perhatian setelah keberhasilan 3 negara, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Jadi teori developmental state ini menjadi satu hal yang penting untuk dibahas ketika melihat keberhasilan dari 3 negara ini. Lalu siapa sih yang pertama kali mengemukakan teori developmental state ini? Ya, orangnya yang bernama Chalmers Johnson. Chalmers Johnson adalah pada tahun 82 menulis sebuah artikel tentang MITI di Jepang, yaitu Ministry of International Trade and Industry, International Trade and Industry. Jadi katanya Chalmers Johnson, keberhasilan dari Jepang itu dia sebut dengan istilah jalan tengah antara model kapitalisme Barat dan tentu saat itu konteksnya perang dingin, itu USSR atau Uni Soviet, United Socialist, apa kepanjangannya saya lupa, lama sekali. Jadi development state adalah kepanjangan alternatif dari jalan Barat dan jalan sosialis, jalan kapitalisme Barat dan jalan sosialis. Yang jadi masalahnya kemudian adalah kalau kita perhatikan adalah mengapa sih muncul developmental state itu? Menurut Chalmers Johnson ada beberapa ciri-cirinya ya. Mengapa muncul keberhasilan itu? Karena developmental state apa ciri-cirinya? Yaitu pertama adalah birokrasinya yang kita dikenal dengan istilah Weberian ya, birokrasi Weberian ya. Cirinya mungkin sudah dipelajari ya di mata kuliah tentang birokrasi, yaitu merit system, rasional, planning, ya semuanya yang ideal-ideal lah ya. Itu. Yang kedua ciri kedua adalah mereka melakukan state intervention ya, ke pasar ya. State intervention ya. Tapi mereka percaya dengan mekanisme pasar ya, mekanisme pasar. Tapi mereka punya plan, punya target-target. Beda dengan sistem kapitalis yang kata Johnson yang benar-benar menyerahkan semua itu kepada mekanisme pasar. Jadi negara nggak ikut campur, negara hanya jadi sekedar jadi wasit, state regulation. Jadi sekedar kalau pertandingan bola itu negara hanya sekedar menjadi seorang wasit dari pertandingan. Nah, itu yang kalau di negara di pembangunan negara itu bermain. Negara nggak hanya sekedar wasit, dia bermain, dia melakukan state intervensi ya. Dia memastikan bahwa pasar itu berjalan sesuai dengan mekanismenya ya. Ada plan melakukan intervensi, yaitu terutama untuk membangun industrinya, melakukan proteksi, melakukan subsidi bagi industrialisasi. Nah, melakukan kebijakan yang melindungi industri lokal misalnya. Yang ketiga adalah yang kita sebut dengan istilah dia relatif otonom. Otonom artinya dia tidak terganggu oleh aktivitas politik yang beribut ya. Kalau salah satu yang menjadi ciri developmental state adalah gerakan oposisinya, terutama dari partai politik dan dari gerakan buruh itu nggak besar, nggak ada bahkan.
sangat kecil, sehingga mereka punya otonomi yang untuk fleksibel dan otonomi untuk bergerak, tidak terecoki oleh konsentrasi politik yang ada di sekitarnya. Ini kan berbeda dengan di Indonesia ya, yang kali ini menjadi keluhan banyak orang, kan demokrasi kita terlampau kebablasan lah ya, demokrasi kita terlampau berisik ya, intinya ada keinginan untuk melakukan satu hal yang kembali ke era otoritarianisme ya, itu memberi otonomi kepada birokrasi terutama ya. Kalau diistilahkan oleh Charles Johnson itu biarkanlah birokrasi yang bekerja, politisi diam saja. Politisi sebenarnya sebagai simbol ya. Makanya tak heran kemudian Jepang menjadi hegemonic party system ya, di mana LDP berkuasa. Yang keempat adalah ada lembaga yang MITI ini, yang lembaga sentralnya sebagai pilot organization, sebagai yang mengatur semua jalannya pemerintahan ya, birokrasi. Nah, yang kemudian mengapa misalnya negara seperti Korea Selatan dan Taiwan itu bisa menjadi negara yang kemudian industri juga. Nah, ini yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Atul Kohli ya dalam bukunya tahun 2005 kalau nggak salah, tentang pengaruh penjajahan Jepang terhadap industrialisasi di dua negara itu. Jadi kalau kita lihat bahwa Jepang itu melakukan penjajahan ke Korea Selatan, menduduki Korea Selatan pada tahun 1910. Taiwan mungkin sekitar itu saja ya. Jadi dua negara ini diinvasi oleh Jepang. Dan kalau kita perhatikan, Jepang itu melakukan kolonialisasi terhadap negara ini, dia secara langsung, yaitu terutama dengan merubah watak birokrasinya, ya, merubah watak birokrasinya. Misalnya di Korea Selatan yang tadinya adalah birokrasi yang agriculture, ya, dirubah jadi yang rasional lagi, ya. Nah, dia mengadopsi birokrasi model Jepang, rasional, ya, seperti Weberian tadi, ya. Jadi dia mengadopsi itu. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah Taiwan juga seperti itu, ya, sama, ya. Tapi ada yang bertanya, dari mana asalnya Jepang bisa mempunyai birokrasi Weberian? Apakah itu adalah satu yang sifatnya indigenous atau yang dalam budaya Jepang? Enggak, ternyata Jepang juga mengadopsi sistem birokrasi Weberian dari zaman restorasi Meiji, ya. Restorasi Meiji, kita tahu bahwa restorasi Meiji adalah usaha untuk memperbaiki Jepang dari Kaisar Meiji. Dia mengadopsi Barat, yaitu dari birokrasi Prusia di Jerman. Jadi inspirasinya adalah dari Prusia Jerman ini yang kemudian diterapkan ke birokrasi di Jepang. Nah, oleh Jepang ditularkan ke Korea Selatan dan Taiwan. Ya. Setelah mereka merdeka dari Jepang pasca perang, ya mereka masih mempunyai warisan birokrasi yang rasional tadi, yang dari Jepang tadi, dan kemudian mereka menerapkan sistem politik yang sama, yaitu yang relatif lembaga pentingnya otonomi, lembaga birokrasinya otonomi, ya, dan ciri-ciri yang sama tadi, punya plan dan melakukan intervensi ke pasar untuk memastikan bahwa industri mereka terlindungi dan juga percaya pada mekanisme pasar, ya, walaupun tidak seperti pasar bebas yang menyerahkan sepenuhnya kepada invisible hand, tapi di sini ada rencana, ada strategi yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Taiwan. Nah, ini berbeda dengan negara-negara di Eropa, seperti jajahan Eropa seperti India misalnya, atau Nigeria, ya, atau Amerika Latin, ya kan, atau termasuk Indonesia, ya. Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, jajahan Eropa ini kan mereka menjajah tidak secara langsung, ya kan. Mereka masih menggunakan birokrasi lama, masih menggunakan sistem yang lama. Yang mereka perhatikan cuma mengeksploitasi sumber daya alam. Mereka nggak peduli dengan sistem birokrasinya. Yang penting, makanya mereka banyak merekrut birokrat lokal. Tidak secara langsung menjajah. Beda dengan Jepang yang benar-benar menjajah secara langsung. Nah, di Jepang bedanya adalah di negara-negara ini punya sumber daya alam yang banyak, sehingga menjadi political interest dan economic interest dari penjajah Eropa itu hanya sumber daya alamnya, bagaimana mengurus sumber daya alamnya. Nah, di Korea Selatan, Taiwan ini mereka nggak punya apa yang disebut sumber daya alam, sehingga mau tidak mau pilihan dari penjajah Jepang untuk mengeksplor jajahannya adalah melakukan industrialisasi, yaitu memindahkan industri yang ada di Jepang ke dua negara ini. Jadi ketika mereka dijajah, ya, Jepang juga
membangun industri di Korea dan di Taiwan. Misalnya di Korea dibangun macam-macam produk-produk berat, baja berat di daerah-daerah utara misalnya. Di Korea Utara itu adalah daerah yang dikenal dengan industri-industri berat seperti baja, besi dan macam-macam. Ya. Korea Selatan lebih ke pengolahan makanan dan macam-macam. Nah, warisan industrialisasi yang dibawa dari Jepang ke Korea dan Taiwan ini kemudian menjadi bekal bagi mereka untuk membangun industri ketika mereka merdeka. Nah, pertanyaan yang kemudian adalah mengapa strong state tadi, strong state. Ya, kita tahu bahwa 3 negara ini negara yang strong state itu. Di banyak kasus, misalnya di Afrika, di Asia, di Indonesia, ya, itu malah menjadi apa yang disebut dengan istilah predatory state. Ya. Jadi elitnya menjadi seorang predator, itu melakukan korupsi, ya, melakukan penyimpangan, ya, bekerjasama dengan bisnis sektor yang yang kemudian kong-kali-kong. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya di developmental state pun ada hubungan antara, ya, ini bedanya dengan dengan nanti kita bilang next state capitalism, ya. Ada hubungan antara bisnis dan birokrat, ya. Jadi ini hubungan yang yang saling menguntungkan, ya, bisnis dan birokrat itu. Ya. Bedanya hubungan bisnis dan birokrat di sini adalah hubungan yang sifatnya membangun industri, tapi di negara Afrika dan Asia termasuk Asia Tenggara justru tidak, ya. Hubungan itu bukan pada hubungan yang membangun industri, tapi kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh bisnis sektor di kita adalah yang sifatnya pengolahan terhadap sumber daya alam, yang sama kemudian kasusnya seperti penjajah tadi, ya kan. Jadi nggak ada yang berubah, ya. Jadi mereka tidak melakukan industrialisasi misalnya added value, tapi mereka misalnya lebih senang ke eksploitasi sumber daya alam. Nah, hubungan bisnis dan birokrasi dan bisnisnya itu sifatnya adalah yang bisnis yang sifatnya eksploitasi sumber daya alam. Nah, beda dengan di Taiwan, di Korea dan di Jepang, mereka nggak punya opsi tentang sumber daya alam, ya, mereka mau tidak mau membangun industri. Nah, di negara seperti Asia dan Afrika ini, karena mereka banyak sumber daya alam, maka mereka akhirnya menjadi negara yang predatory state, mau korupsi, ya, macam-macam. Nah, mengapa seperti itu? Mengapa strong state itu malah tidak menciptakan developmental state seperti yang ada di mana namanya di Asia Timur atau di Taiwan, Jepang dan Korea? Ya, mengapa? Malah justru menjadi yang disebut dengan istilah predatory state. Nah, untuk menjelaskan ini sebenarnya ada teori namanya systemic vulnerability, ya, systemic vulnerability, bahwa negara atau negara-negara yang bisa menciptakan developmental itu atau negara-negara yang tidak yang bisa menciptakan negara pembangunan itu mempunyai 3 syarat. Yaitu yang pertama, bukan 3 syarat, menghadapi tiga senjata, gun kalau istilahnya itu. 3 ancaman, ya. Yang pertama ancamannya adalah ancaman insecurity, masalah keamanan, ya. Jadi kita tahu bahwa Korea itu berhadapan dengan masalah ancaman komunisme, Taiwan juga ancaman komunisme Cina, ya. Korea Selatan ancamannya dari Korea Utara, komunisme Korea Utara. Jepang juga punya ancaman, ya, dia adalah yang kalah perang, ya kan, dan dia berada pada posisi yang tidak diuntungkan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, termasuk juga persaingannya dengan Cina, ya. Trauma-trauma Perang Dunia Kedua itu masih ada, dan merasa tidak aman itu yang kemudian membuat elit politik di sana itu dan birokrasi juga itu bersatu untuk yang namanya membangun, ya, ada rasa persatuan bahwa kita dalam ancaman nih, maka kita harus bersatu. Mereka tidak terlampau banyak terlibat dalam konflik. Ditambah kalau kita perhatikan secara etnisitas, 3 negara ini adalah negara yang homogen. Beda dengan kita misalnya, ya, kita ada ancaman dari musuh, sangat rentan sekali untuk dihianati dan mengkhianati, ya kan? Karena kita negara yang ikatan kesatuannya tidak kuat, ya. Bisa jadi ada daerah lain misalnya ada musuh masuk karena sesama agama, misalnya musuhnya sesama agama misalnya, maka dia dukung gitu kan, karena dia merasa agamanya sama gitu kan. Ini seperti terjadi di Syria misalnya, ya kan? Banyak mengapa kemudian itu terjadi perang sipil karena etnisitas atau perbedaan
perbedaan etnis, ya bukan perbedaan etnis, perbedaan aliran agama yang kemudian membuat terpecah belah, termasuk juga di Irak, sehingga mereka tidak solid. Ketika ada Amerika menyerang, misalnya kelompok Syiah pro Amerika, kelompok Sunni terpaksa harus melawan dua musuh, yaitu musuh dari dalam sendiri, yaitu Syiah, dan musuh dari luar, yaitu Amerika Serikat. Itu rasional kan? Nah, beda dengan di negara ini ya, secara etnisitas mereka adalah negara yang homogen, ya kan? Yang kalau kita lihat bahwa mungkin 99% adalah etnis yang sama dan agama yang sama. Sehingga ketika ada musuh yang perasaan yang tidak aman dari ancaman dari luar, maka mereka bersatu. Maka mereka mampu menciptakan pemerintahan yang atau state autonomy atau embedded state kalau kata ahli itu ya, yang otonom, tidak banyak cekcok politiknya. Nah, yang kedua adalah apa yang disebut dengan senjata atau ketakutan terhadap kalau nggak menyediakan public good yang baik, ya kan? Public good itu misalnya jalan, keamanan, kesehatan yang murah, maka ancamannya dari warganya sendiri, maka akan terjadi regime change. Ya. Terjadi pemberontakan kalau mereka nggak menyediakan public good yang baik. Maka mau tidak mau seorang politisi atau birokrat ataupun leader di sana harus menyediakan suatu fasilitas yang memadai untuk membuat warganya tidak protes, ya kan? Nah, inilah yang kemudian terjadi di di negara-negara di Arab misalnya. Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab. Kenapa mereka menyediakan public good yang baik? Dari sumber daya minyak yang banyak, ya karena mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan ancaman disintegrasi, ya ancaman regime change kalau mereka tidak menyediakan fasilitas yang baik bagi masyarakatnya. Beda dengan daerah yang misalnya di Timur Tengah, di Middle East, yang negaranya nggak kaya akan sumber daya alam. Maka ketika terjadi regime change di gerakan Arab Spring, yang banyak negara yang jatuh kan dengan negara yang secara public good tidak menyediakan public good yang baik, ya kan? Mesir misalnya, atau Aljazair atau yang mana, atau di negara-negara di Afrika Utara itu, Yaman misalnya seperti itu. Karena mereka nggak menyediakan public good yang baik, maka terjadi regime change. Kenapa mereka menyediakan public good yang baik? Karena mereka nggak punya uang, nggak punya duit, nggak punya minyak yang banyak, ya. Nah, yang ketiga adalah tidak adanya kelangkaan terhadap sumber daya alam, ya. Nah, kalau nggak ada pilihan lain, kalau kita nggak ada sumber daya alam, pilihannya adalah membangun industri, ya kan. Beda dengan negara-negara di Timur Tengah, ya kan, yang ya Timur Tengah mungkin misalnya Saudi atau Qatar atau Uni Emirat Arab atau Yaman atau Bahrain misalnya, mereka punya masalah insecurity, yaitu ancaman dari Iran, dari Israel. Mereka menjadikan public good, tapi mereka punya sumber daya alam yang banyak, ya kan, sehingga mereka nggak punya motivasi untuk membangun industri. Nah, beda dengan negara ini, karena mereka nggak punya sumber daya alam, maka mereka tidak punya pilihan lain, maka mereka akan membangun industri yang berdasarkan kemudian bahan dari sumber daya alamnya dari mana? Ya dari kita, dari Indonesia. Nah, mungkin itulah singkat pembahasan tentang developmental state, ya. Mudah-mudahan kuliah singkat ini bisa membuka macam pintu harapan sebagai jendela atau pintu masuk untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep developmental state ini. Kita ketemu lagi dengan dengan pembahasan yang lebih menarik dari studi pembangunan. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat. Oke, ya. Sampai ketemu lagi di kuliah-kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.